Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mantur Hidayat, NIM 2018-026 dari MKP kelas A Universitas Muhammadiyah Malang. Di dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang strategi dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Di masa yang akan datang, masyarakat kita jelas menghadapi banyak perubahan karena kemajuan yang dicapai dalam pengembangan sebelumnya. Hal ini berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pembangunan nasional akan semakin erat kaitannya dengan kegiatan pembangunan nasional. Bahkan kegiatan dan konsep pembangunan tersebut kemudian diterapkan dalam berbagai cara, seperti pembangunan desa, pembangunan kota, pembangunan wilayah, dan lain-lain. Pada akhirnya, semua bidang mengalami perubahan. Dalam perkembangan lebih lanjut, Syarif Mois mengungkapkan bahwa suatu proses pembangunan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar masyarakat yang terlibat dalam proses ini bisa memenuhi seperangkat kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dari dinamika masyarakatnya. Lebih lanjut, mengungkapkan bahwa terapan dari faktor-faktor ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi pada tahun 1998 yang kemudian mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, seolah-olah memberikan gambaran yang jelas bahwa selama ini belum ada konsep atau bentuk pembangunan yang jelas dalam masyarakat ini. Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di negara kita adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal, sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerja sendiri. Di sektor informal, pengangguran intelektual ini tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja, sehingga seringkali tenaga kerja terdidik kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Pertumbuhan penduduk Indonesia. Hasil cepat sensus penduduk 2019 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 166,81 juta orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 134,02 juta orang dan perempuan sebanyak 132,89 juta orang. Bila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2015 yang berjumlah 255,18 juta orang, maka selama 10 tahun terakhir penduduk Indonesia bertambah sekitar 229,17 juta orang, meningkat dalam tingkat laju pertumbuhan per tahun sebesar 130% dengan jumlah penduduk tahun 2010 yaitu 237,64 juta orang. Pengangguran di Indonesia. Dari data tersebut, kita bisa lihat bahwa pengangguran tertinggi Indonesia tercatat pada tahun 2015 dengan jumlah 256 juta orang dan pengangguran terendah pada tahun 2015 dengan jumlah 7,00 juta orang. Dilihat dari juga pada data yang diambil dari lokal data di ASEAN, Indonesia pada 2019 tingkat pengangguran mencapai 5,2%, yang dimana pengangguran Indonesia dengan titik tertinggi kedua setelah negara Filipina. Kemiskinan di Indonesia. Lihat dari grafik tersebut bahwa kemiskinan Indonesia cenderung menurun pada tahun 2015, persentase penduduk miskin sebesar 11,13% atau 28,51 juta jiwa. Tahun 2016, persentase penduduk miskin sebesar 10,7% atau 27,76 juta jiwa. Dari tahun 2012, persentase penduduk miskin sebesar 10,12 atau 26,58 juta jiwa. Tahun 2016, persentase penduduk miskin sebesar 9,66% atau 25,67 juta jiwa. Tahun 2019, persentase penduduk miskin sebesar 9,41% atau 25,14 juta jiwa. Dari perbandingan tingkat kemiskinan,
di negara ASEAN, Indonesia menempati negara tingkat kemiskinan terbesar kedua setelah Laos, yaitu sebesar 5,1%. Strategi yang tepat untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan negara Indonesia. Emil Salim memberikan pemikiran tentang strategi pembangunan nasional yang pada garis besarnya diartikan sebagai suatu proses dinamis dan merupakan usaha ke arah tingkat kesejahteraan serta keadilan yang lebih baik, di mana upaya ini tidak diboleh berhenti, melainkan harus berlangsung terus. Suatu performance pembangunan betapa baiknya pada kalanya juga bisa menciptakan masalah-masalah bangunan yang lain. Kompleksitas permasalahan dapat dibesar justru karena luas wilayah permasalahan yang makin luas. Dalam pertumbuhan ini kurang diributkan siapa berdominasi dalam kegiatan investasi modal maupun perdagangan. Strategi ini adalah mengharapkan adanya pengaruh apa disebut trickle down tanpa kebincangan sosial yang berselubung, menghindarkan yang kaya menjadi kaya, makin kaya, sedangkan miskin akan tidak sebaliknya semakin menjadi melarat. Dan strategi ini diharapkan adanya pertumbuhan yang mampu memberikan pembagian pendapatan yang lebih merata, perluasan kerja yang luas, pembangunan pada dasarnya merupakan satu perubahan struktur yang dimulai dari upaya memperbaiki kapabilitas manusia, sehingga memiliki peluang memasuki kesempatan kerja dan berusaha memperoleh peringkat pendapatan hingga akhirnya mampu secara mandiri melakukan perlindungan sosial, merupakan wujud nyata keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Adapun perbankan dan dunia usaha diharapkan dapat menyediakan pembiayaan serta akses pemasaran kesenjangan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat miskin selaku sasaran dengan pemerintah dan perbankan dan dunia usaha jembatani melalui tenaga pendamping yang berfungsi sebagai manajer sosial dan sekaligus penggerak pembangunan di tingkat lokal. Kondisi kemiskinan secara teoritis diakibatkan oleh adanya kegagalan atau distorsi pasar yang membawa konsekuensi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Berikut 9 cara dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. 1. Lakukan investasi di bidang pendidikan. Yang kedua, lakukan investasi di bidang kesehatan. Yang ketiga, luncurkan program berskala untuk melakukan investasi pembangunan jalan desa. Yang keempat, perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat Indonesia yang sukses. Yang kelima, pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif. Yang keenam, rehabilitasi perhatian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun kembali riset penyuluhan. Yang ketujuh, membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. Yang kedelapan, pelarusan jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan tingkat akses usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial. Yang kesembilan, berbagi fokus kemiskinan dan dalam perencanaan pengangguran. Yang ke-10, jalankan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, menggagarkan, dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Adapun solusi pengangguran dan berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh untuk diberlakukan kebijakan itu. Yang pertama, pemerintah memberikan bantuan, wawasan, pengetahuan, dan kemampuannya jiwa kewirausahaan. Yang kedua, segera melakukan pembenahan dan pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan. Yang ketiga, mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia. Yang keempat, dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Yang kelima, menyeleksi tenaga kerja Indonesia. Yang keenam, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Yang ketujuh, segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Kesimpulannya, pengangguran adalah problem yang menumpuk tanpa tahun ke tahun. Persoalan pengangguran bukan sekedar bertumbuh pada makin menyepinya dunia kerja, tetapi juga kualitas SDM. Di samping masalah-masalah tersebut, di atas menjadi salah satu cara agar pemerintah untuk menanggulangi angka pengangguran kemiskinan di negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.